Oke, alhamdulillah ya bisa berkumpul lagi malam ini. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para peserta, rekan-rekan baik dari mahasiswa ataupun dari umum ya, dari seluruh Indonesia nih. Gimana kabarnya malam ini? Mudah-mudahan masih sehat ya, aman mentalnya. Meskipun lancar napasnya, meskipun tugas-tugas kadang masih terus mengintai ya. Nah, senang sekali malam ini. Alhamdulillah, saya Amir Hamzah, insya Allah akan menemani teman-teman yang akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat nantinya tentang bagaimana kita supaya hidup muda ini tetap bisa hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, sebelum kita mulai, sedikit saya ada pantun nih. Boleh cek ombak dulu ya. Eh, ke pasar baru beli ikan patin. Belinya bareng si abang-abang. Daripada sibuk overthinking lahir batin, mending ikut webinar biar masa depan terang benderang. Oke. Boleh bilang cakep? Wah. Oh, ini masih di mute ya. Boleh kasih react aja ya. Oke, boleh kasih react. Ya, insya Allah malam ini kita akan membahas gimana caranya kita tetap bisa menikmati masa muda tanpa harus mengorbankan masa depan. Dan tentu saya nggak sendiri malam ini. Di layar kita sudah hadir sosok yang luar biasa. Beliau adalah praktisi pengembangan SDM sekaligus wakil direktur di Telkom University Jakarta di bagian SDM. Oke, langsung saja. Sebelum kita panggil narasumber kita, izin saya sedikit membacakan CV dari beliau. Ya, nama lengkap. Oke, izin belum muncul ya? Masih, Ya, masih. nama lengkap Pak Daduk Merdika Mansur. Beliau lahir di Jember tahun 73. Pengalaman S1, S2, S3 cukup lengkap ya. Beliau banyak di bidang teknik, terutama di bidang sistem satelit engineering. Nah, sertifikasinya juga sudah banyak ya. Yang prioritas adalah produktivitas tahun 2020 dan sertifikat di marketing analis. Pengalaman beliau banyak sekali. Mungkin kita akan langsung saja panggil beliau. Sudah hadir ya Pak Dadu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah sehat luar biasa ini Pak. Walaupun malam hari tapi masih semangat kita. Baik Pak, mungkin kita bisa langsung mulai. Di sini sudah hadir juga rekan-rekan mahasiswa dan juga dari umum banyak juga yang hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol santai malam ini ya. Ya. Oh ya, bagi rekan-rekan mahasiswa ataupun peserta yang lain, silakan jika ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya langsung, boleh nanti raise hand terlebih dahulu ya. Dari mulai, Bu Mirja. Ya, bisa dimulai Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar adik-adikku sekalian, saudara-saudara sekalian?
Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam ini bisa silaturahmi. Katanya silaturahmi itu membawa rezeki, membawa berbagai macam manfaat bagi kita ya. Baik, malam ini kita akan em, sharing-sharing ya tentang bagaimana eh, saya nanti berbagi cerita. Waktu muda bisa hura-hura, kemudian udah tua gini bisa kaya raya dan mudah-mudahan nanti matinya masuk surga gitu ya. Karena semuanya atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Eh, saya mengamati menemukan berbagai macam fenomena ya. Karena semenjak menjadi pendidik, pernah menjadi guru, pernah menjadi kepala sekolah dan menjadi dosen, banyak sekali manusia sekarang yang overthinking. Akibatnya kehidupannya tidak bisa bergairah, tidak bisa penuh dengan semangat gitu ya, karena overthinking bahkan berdampak kepada suatu kondisi yang sangat kritikal gitu ya. Akibatnya apa? Banyak sekali orang yang nggak bisa growing, nggak bisa tumbuh, nggak bisa berkembang karena terlalu dalam overthinking. Nah, sehingga ini banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki sukses. Kita harus menyermai yang mengumpulkan kita untuk berperilaku. Jadi value itu sesuatu yang sangat penting bagi kita. Kalau value kita baik, kalau value kita itu dahsyat, maka kita akan berperilaku dengan dahsyat. Dan kita bisa produktif, bahagia, dan punya masa depan yang cerah. Jadi value itu begitu penting gitu ya. Nah, makanya bagaimana kita bisa mudah hura-hura, tua kaya raya, dan masuk surga, itu tergantung value yang kita pegang, yang kita anut, value yang betul-betul kita terapkan dalam kehidupan sehari. Nah, saudara-saudara dari sekalian, saya mendalami tentang strategi kehidupan. Jadi justru setiap manusia itu harus punya strategi. Kenapa? Karena without strategi is tragedy. Jadi ini betul-betul menjadi yang harus kita red line ya, kita garis bawahi merah itu, bahwa kalau kita hidup tanpa strategi itu akan membawa kita pada sebuah tragedi ya. Banyak sekarang kita melihat bagaimana orang yang karena nggak punya strategi yang bagus, kemudian dia pingin senang, pingin kaya, terlibatlah pinjol ya. Awalnya sih bermain atau bisnis cryptocurrency. Karena cryptocurrency itu begitu sulit. Sebab apa? Di era digital ini begitu mudah terjadi permainan. Ya, di cryptocurrency itu bandar bisa memainkan harga. Sehingga banyak saudara-saudara kita yang pada akhirnya terjebak, tergiur untuk berjualan cryptocurrency dan akhirnya rugi. Ketika rugi, barang-barangnya dijual, tetap rugi, nggak bisa untung, kemudian pinjamlah kepada pinjol. Dan pinjam-pinjol, kemudian main cryptocurrency, rugi lagi. Sehingga dia akhirnya dikejar-kejar sama debt collector. Nah, pada saat itulah overthinking semakin menjadi-jadi, kemudian kondisinya semakin kritikal, dan itu sangat bahaya. Kalau diteruskan, akan membawa kepada dampak yang sangat mengerikan ya. Nah, perkenalan saya Dr. Dodi Merdeka Mansur ya. Saya adalah coach personal performance booster ya. Saya banyak melakukan people development, bangun tim, dan sudah banyak berkiprah membantu teman-teman mengembangkan tim dan sebagainya ya. Ya kebetulan pengabdiannya di Universitas Telkom Jakarta. Tapi sehari-hari saya mengajar di Telkom Bandung, tapi tugas struktural di Telkom Jakarta ya. Jadi ingat ada sekarang tanpa strategi itu adalah tragedi ya. Nah, ada di sekalian, banyak orang yang berpikiran bahwa hidup ini asal mengalir ya. Asal mengalir dan itu berdampak kepada hal-hal yang membuat kehidupannya itu tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kenapa? Sebab dengan asal mengalir itu berakibat kepada
kondisi yang akan semakin parah. Nah, saya ingin menceritakan sekilas saya dulu waktu SMA ya, masih langsing ya, masih nggak ada tampang lah menjadi seorang dokter, seorang wadir, wah nggak kebayang. Saya dulu sampai SMA itu belum pernah keluar Jawa Timur. Jadi kehidupan saya itu di kampung, betul-betul rumah saya itu mewah dulu mepet sawah ya, belakangnya sawah. Jadi nggak ada bayangan sampai Jakarta, sampai pernah training di Jepang, di USA, di Rusia dan sebagainya itu nggak ada bayang. Tapi waktu itu saya hanya berpikir bahwa sebuah capaian itu pasti bisa kita capai kalau kita berjuang dengan keras dengan hebat. Dan itulah strategi yang saya pakai waktu itu. Dan kebetulan ditakdirkan waktu itu ya sekolah di SMA, sekolahnya agak bagusan karena di kota. Waktu di SD di kampung, SMP di kampung, jadi ketemunya ya orang-orang yang nggak punya strategi gitu ya. Nah di SMA negeri satu Lumajang lah itu saya ketemu orang-orang hebat, pandai-pandai, betul-betul bertarung. Dan akhirnya saya melihat strateginya apa, betul-betul mereka persiapan dengan matang. Nah karena saya betul-betul menyiapkan, bangun strategi, ya akhirnya saya pada saat UMPTN tahun 1992 saya lulus di semua seleksi yang saya ikuti ya. Saya waktu MPTN 92 itu lulus di pertambangan ITB. Itu menjadi cita-cita saya waktu masih SMA ya. Gimana rasanya diterima di ITB? Wah itu impian besar gitu ya. Dan akhirnya tercapai karena pakai strategi gitu ya. Dan akhirnya saya ikut seleksi yang lain. Saya juga lulus di STAN tahun 1992 di bagian akuntansi. Saya juga lulus di ST Telkom, waktu itu namanya Telyu itu ST Telkom, tahun 1992 di Teknik Elektro. Saya juga lulus di programnya Pak Bias STAIT 1992 ya. STAIT ini adalah biasa perintah melalui program OFP, Overseas Fellowship Program ya. STAIT itu kepanjangan Science and Technology for Industrial Development. Jadi waktu itu pemerintah sedang mengembangkan PT PAL, Dirgantara dan sebagainya. Nah, saya sangat tertantang untuk ikut tes dan alhamdulillah lulus ya. Nah, tapi karena dulu saya termasuk nggak punya biaya, ya, akhirnya saya milih sempat di ospek di STAN. Jadi saya udah digundul di STAN ya, dari ospek di Jurang Mau sana. Setelah seminggu pengumuman keluar ITB lulus, waduh ini gimana gitu ya. Akhirnya saya udahlah ITB bayar gitu, ada SPP gitu. Akhirnya minggu kemudian keluar lagi pengumuman ST Telkom, waduh pusing saya. Maka akhirnya saya memutuskan pindah karena saya orang fisika dulu jadi mencintai teknik ya. Nah, setelah saya S1 lulus, saya bekerja di Telkom, itu pengalaman panjang ya, mulai dari tahun 97 jadi engineer transmisi di net. Saya dulu orang yang memelihara infrastrukturnya Telkom. Jadi kalau Anda mau diskusi, mau apa bertanya konsultasi tentang infrastruktur telekomunikasi, saya pengalaman lama. Saya pernah melihara kabel laut juga di Tanjung Pandan. Saya pernah menjadi operator satelit Telkom 2 ya, yang mana itu trainingnya di USA. Kemudian menjadi researcher. Kemudian pengalaman saya berikutnya ke aspek manajerial ya, ke Kepala SMK Telkom Bandung, Kepala SMK Telkom Jakarta, dan terakhir di Wakil Rektor 2 atau Wadil 2 TLI Jakarta ya. Pengalaman pendidikan saya satu di TLU 96, S2 di TLU juga, S3 ya, itu mungkin sekilas. Jadi sekalian, bagaimana sih kita bisa mudah hura-hura, tua kaya raya, dan mati masuk surga? Itu memang harus direncanakan. Sesungguhnya kesuksesan, kebahagiaan itu harus direncanakan. Nah, banyak sekali orang yang tidak merencanakan tapi ingin bahagia. Nah, itu nggak mungkin. Karena sunatullahnya atau normalnya segala sesuatu direncanakan. Nah, banyak yang bilang mau senang-senang sekarang, nanti menyesal, mau nabung dulu. Tapi sulit gitu. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan, tidak ada strategi yang matang. Nah, ini kita amati bagaimana ada brutal effect ya. Banyak yang overthinking ya. Sekarang ini luar biasa overthinking karena pikirannya setiap hari akses sosmed, mengikuti sesuatu informasi dan lelah dan tidak mencapai sesuatu yang diharapkan. Kok semakin mengikuti sosmed semakin nggak bahagia gitu. Ini aneh. Mestinya tekun mengikuti sesuatu sosmed itu makin bahagia. Dan berujung pada kasus bunuh diri ya. Ada yang pegawai Indomaret kan ada laut itu terlibat pinjol dan dikejar-kejar oleh debt collector. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak sekali saudara-saudara kita yang nggak memiliki kualitas gitu.
Mikirnya hanya kuantitas ya, bagaimana duitnya banyak, bagaimana mainannya banyak, bagaimana apa itu hartanya atau segala suatu kebendaan itu banyak. Padahal sebenarnya ada sekalian, kalau kita ingin mudah hura-hura, tua, kaya, dan mati masukkan, maka kita harus berkualitas. Kenapa? Karena kualitas akan merubah kita, kualitas akan menggerakkan kita menjadi manusia yang sangat strategik, praktis, efektif. Kita bisa melakukan banyak hal kalau kita berkualitas. Maka saya meyakini kualitas itu mengalahkan kuantitas ya. Banyak orang mungkin menguasai ilmu banyak ya, dia belajar banyak ilmu, tapi nggak berkualitas. Kenapa? Karena tahu saja. Tapi kalau kita tahu sedikit ilmu, kemudian betul-betul kita latihkan ilmu itu, kita akan berkualitas. Ya, contohnya apa? Pada saat kita berjualan, kita harus betul-betul berkualitas dalam communication skill ya, dalam kompetensi berkomunikasi. Kalau kita betul-betul berkualitas dalam berkomunikasi, maka kita bisa menawarkan produk-produk itu dengan baik. Kita bisa meyakinkan orang. Kita bisa mengedukasi orang. Kita bisa mengajak orang, bahkan menyemangati orang. Kalau kita punya kualitas. Dan kualitas ini akan mendorong diri kita untuk kita terus belajar. Jadi orang belajar itu orang yang berkualitas. Orang yang selalu berbuat baik itu orang yang berkualitas. Orang yang selalu berpikir untuk improvement itu orang yang berkualitas. Kita bisa jadi menghabiskan waktu yang banyak, teman kita banyak. Tapi kalau nggak berkualitas, maka kita akan kalah dengan orang yang berkualitas. Dan kualitas itulah yang akan membuat kita akhirnya always happy. Kenapa? Karena kita bisa mensikapi segala sesuatu dengan baik. Kita bisa memanfaatkan semua resource kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, bahkan uang kita dengan baik. Karena kita memohonkan segala sesuatu dengan baik, melakukan dengan baik, maka kita always happy. Jadi always happy itu buah dari kualitas diri kita, gitu ya. Nah ini bagaimana kemudian kita mesti mengevaluasi ya. Bagian mengevaluasi atau bagian introspeksi, ya itu ada bagian dari kualitas. Jadi manusia yang tidak mau introspeksi diri, manusia yang tidak mau memperbaiki diri, ya dia tidak berkualitas ya. Jadi kualitas itu menunjukkan sebuah positioning, sebuah strategi seseorang. Nah, tiga pilar mahasiswa atau manusia ya. Kalau ingin kita muda, hura-hura, tua kaya, dan mati masuk surga, maka kita harus punya joyful mindset. Jadi pikiran kita harus enjoy gitu. Kenapa sih orang itu begitu overthinking, melihat sesuatu terlalu dalam memikirkan, serius, tapi tidak fokus kepada solusi, gitu ya. Mestinya ketika kita ada suatu permasalahan, oke kita tangkap, kita terima permasalahan itu, kemudian kita enjoy membedah solusi itu dan dicari solusinya dengan enjoy. Jadi kita terima dulu segala sesuatu itu, jangan terjadi penolakan, jangan terjadi resistensi. Karena apa? Karena nggak ada manusia yang nggak punya masalah, nggak ada manusia yang nggak berproses, nggak ada manusia yang tidak mengalami kesulitan, semuanya ada. Tapi bagaimana kemudian kita mensikapi segala proses kita itu dengan baik. Karena seorang pecundang itu tak pernah berani berjuang. Jadi kalau kita melari dari masalah, kita tidak mau berjuang, maka kita masuk dalam pecundang. Gitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa kita tidak berkualitas. Akhirnya banyak alasan lah. Gitu ya. Ada aja alasannya. Kalau orang memang pecundang itu bisa membuat 1001 macam alasan. Tapi seorang pemenang, dia akan selalu menjelaskan rencana-rencana yang telah ditetapkannya dalam perjuangan. Jadi sebetulnya sesimpel itu hidup ini. Kita merencanakan, kita eksekusi, berhasilnya berapa persen, terus kita lakukan improvement. Kita nggak usah overthinking dengan apapun hasilnya. Karena apa? Karena hasil itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita adalah kita berpikir, merencanakan, dan mengeksekusi apa yang kita rencanakan. Maka semakin sering kita berlatih, semakin sering kita mengeksekusi, semakin kita fokus mengeksekusi, kita akan terhindar dari overthinking. Gitu ya. Semakin kita tidak mengeksekusi, semakin kita pikirkan, semakin hari semakin berat. Dalam sebuah buku The Magic of Think Big dikatakan bahwa ketakutan itu akan semakin menjadi-jadi kalau kita tidak pernah
melakukan apa yang kita takutkan. Tapi kalau kemudian apa yang kita takutkan itu kita lakukan, ya misalnya gini, orang takut terjun dari kolam renang dari ketinggian misalnya semeter 2 meter. Semakin dia tidak terjun, dia semakin takut. Tapi kalau kemudian ya udah nekat aja terjun, hilang ketakutan itu. Itu juga yang saya pakai dulu ketika saya mau maju skripsi, itu mau sidang itu takut gitu ya. Jadi pengalaman juga rasa takut itu. Dan akhirnya saya berani maju skripsi itu setelah membaca buku The Magic of Think Big. Nah, membaca, menangkap sebuah esensi, kita ambil sebagai value, itulah kualitas diri kita. Jadi menghadapi kesulitan, menghadapi problema tekanan itu butuh kualitas kita, butuh diri kita yang kompeten, itulah kualitas. Kalau kita berkualitas, maka kita bisa enjoy. Mindset kita enjoy. Kenapa? Karena kita tenang, sikapnya dengan baik, dengan tenang. Karena tidak ada orang yang tidak punya masalah, tidak ada orang yang tidak berproses. Masalah selalu ada. Tapi bagaimana kita fokus kepada solusi. Ya, Agak putus-putus ya suaranya. ke depan kita akan menghadapi sebuah kondisi yang sejahtera, yang well ya. Ada sebuah positioning yang stabil, positioning di mana kita udah menikmati hidup kita, sudah nggak terpengaruh, kita nggak butuh validasi. Sekarang ini begitu orang mencari validasi gitu, kenapa? Nggak yakin bahwa dirinya oke, bahwa dirinya bagus gitu ya. Nah, itu perlu kita bangun value diri kita, bahwa diri kita adalah tampil apa adanya. Kita adalah dengan versi kita yang terbaik. Kita adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang maksimal, yang pasti, nggak salah gitu ya. Nah, kalau kita kemudian memiliki ketenangan begitu, kemudian kita damai, maka kita akan bisa berjuang dengan maksimal. Jadi, mindset kita awal bahwa kita adalah orang-orang yang sejahtera dan kemudian kita bisa berjuang dengan maksimal. Ya. Nah, sehingga kalau kita sudah sejahtera, kemudian kita fokus, selalu memberikan dampak, manfaat kepada orang lain, maka kita sukses dunia dan kita juga akan sukses di akhirat. Nah, tujuannya ke sana. Kalau kita bisa memanage masa muda kita, kita berhura-hura ya, seperti saya tadi hura-huranya apa saya? Oh, saya hura-hura diterima di semua seleksi gitu ya. Nah, hura-hura itu. Jadi hura-hura itu tidak selalu soal tentang materi, tentang bersenang-senang enggak. Kita berprestasi itu hura-hura. Kita berbakti itu hura-hura. Kita menolong orang itu hura-hura. Kita belajar dengan dahsyat itu hura-hura gitu. Jadi hura-hura itu adalah sesuatu yang cukup luas. Nah, kita perlu mendefinisikan kembali hura-hura itu yang seperti apa. Ya. Ini perlu redefinisi, gitu ya. Jangan sampai kita salah mendefinisikan, gitu ya. Jadi hura-hura seperti itu ya. Nah, dari sekalian, ini soal mindset, soal prinsip hidup, soal bagaimana kemudian kita berperilaku ya. Karena banyak di antara kita yang pada akhirnya salah bersikap, salah ngambil keputusan, dan akhirnya memasuki masa-masa yang kritis gitu ya. Kenapa? Karena salah sikap, salah menentukan bahwa hura-hura itu adalah sesuatu yang disempitkan maknanya. Oke, bentar saya buka lagi ya. Ini banyak tutup. Saya memang mencermati gitu ya. Penyempitan makna itu, itulah yang membuat kita menjadi sesuatu yang kita dalam ketersesatan kita. Nah, ketersesatan kita itulah yang membuat kita pada akhirnya celaka dalam sebuah tragedi kehidupan yang mestinya kita bisa melakukan recovery yang harus kita lakukan. Ya.
Saya melihat banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya salah langkah karena salah menerapkan strategi. Nah, berikut ini ada beberapa hal yang mungkin bisa kita sama-sama cermati ya, di mana eh, banyak orang yang salah dalam membangun mindset ya, bahwa kita akan bahagia, gitu ya, kalau kita kaya raya. Gitu. Jadi ini lucu ini. Banyak orang yang menunggu kaya baru bahagia. Padahal bahagia itu mestinya nggak perlu syarat. Saat ini juga kita bahagia. Saat ini juga kita dalam kondisi yang terbaik. Kita sehat, kita bisa melihat, kita bisa ngobrol dan lain sebagainya. Itu adalah kebahagiaan. Gitu. Nah, kemudian kita selalu berpikir masih banyak yang belum kita miliki ya. Masih banyak yang belum aku miliki. Hanya kita memvalidasi, mengkomparasi. Gitu. Padahal dari sononya manusia itu akan diciptakan, ditakdirkan pasti berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain ya. Terus seringkali kita juga berpikir aku tidak sukses orang lain. Gitu. Memang setiap orang itu akan beda-beda kesuksesannya dan tidak perlu kita mengambil standar orang lain menjadi standar kita. Jadi baju orang lain ukurannya itu berbeda dengan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu harus menyamakan. Kemudian aku tidak memiliki kemampuan untuk sukses, seringkali kita begitu, waduh, aku kok kayaknya gagal deh gitu ya. Nah, itu seringkali mindsetnya salah seperti itu. Kemudian kita berpikir, oh aku tidak memiliki modal untuk sukses ya. Nah, seringkali juga kita temukan bagaimana penyesalan dan keluhan itu setiap saat tanpa pernah kita secara serius, secara konsisten mensyukuri segala karunia yang begitu banyak telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fokus kita itu fokus kepada keluhan, kepada kekurangan, kepada problematika. Padahal kita lagi sehat-sehat saja. Kita bisa ketemu teman, bisa main, bisa melakukan banyak aktivitas gitu. Nah, akibatnya apa? Kita nggak bisa joyful mindset. Nah, oleh karena itu, maka agar kita bisa joyful mindset, kita harus punya prinsip value bahwa bahagia bukan hadiah setelah sukses. Bahagia adalah bahan bakar menuju sukses. Jadi kita harus bahagia dulu, ya. Makanya saya kalau mengajar di kelas, goal kita adalah satu, sehat. Jadi kita apapun yang terjadi harus selalu sehat. Yang kedua setelah sehat kita harus bahagia. Ya, kenapa? Karena kalau bahagia kita nggak bisa berjuang dengan hebat ya. Nah, oleh karena itu kita harus mengelola pikiran kita. Pikiran harus kita kelola, bukan kita dikuasai oleh pikiran ya. Overthinking adalah pencuri kebahagiaan dan produktivitas terbesar kita. Kenapa kita overthinking? Karena kita tidak fokus pada solusi. Biasanya kita fokus pada penyesalan-penyesalan tadi. Jadi setiap orang pasti punya masalah, nggak perlu disesali, fokuslah pada solusi. Nah, hura-hura itu harus hura yang bermakna, hura-hura yang positif ya. Tadi hura-hura yang berkarya, prestasi, atau enggot yang kemudian betul-betul membawa kepada kebahagiaan ya. Jadi boleh kita ngopi-ngopi, boleh kita main, tapi itu harus mendatangkan keberuntungan manfaat kepada kita. Nah, itulah hura-hura. Kita bisa punya inovasi, punya kreasi, bisa menolong orang. Wah, jadi waktu, sumber daya yang kita miliki kita pakai hura-hura untuk apa? Untuk kebaikan. Hura-hura untuk dengan kita akan memiliki pemikiran-pemikiran yang dapat. Setiap hari kita semakin cerdas, semakin berkualitas. Apa yang mesti kita lakukan? Semakin tahu apa hal-hal yang penting buat kita. Nah, ini sesuatu yang harus menjadi budaya kita. Makanya eh, orang yang sukses itu orang yang melakukan rekayasa kebiasaan, habit engineering. Nah, orang yang berkualitas itu selalu merekayasa kebiasaannya. Nah, ini yang apa namanya mungkin jarang orang berpikir ya bahwa kebiasaan itu harus di engineering. Ya. Oke, baik. Ini adalah beberapa kunci supaya joyful ya. Yang pertama, kunci utama kita harus kompeten dalam bersyukur. Nah, ini seringkali orang nggak paham. Itu cuma tahu merakit
Suaranya agak Betul, putus-putus. Yang lain sama nggak? bersyukur kita kita bertemu, kita mendengarkan, kita mengikuti sesuatu, dan sesuatu artinya apa? Kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan karunia sehat, bisa berpikir, bisa bertindak, bisa berkarya, bahkan bisa menikmati alam kehidupan ini. Terus kenapa kita tidak betul-betul kemudian mempraktikkan rasa syukur itu ya? Kemudian yang kedua adalah praktek sehari-hari untuk bahagia. Jadi bahagia itu harus setiap saat gitu. Jadi kalau ada masalah, kalau ada apa yang itu variasi aja dalam hidup kita. Karena kita masih sehat, kita bisa bermain, kita bisa menikmati kopi, kita bisa beli roti dan sebagainya. Ya kita bagi aja, kenapa nggak bagi ya? Wong kita sehat. Banyak orang yang sakit, yang nggak bisa jalan, yang nggak bisa silaturahmi. Banyak orang yang tidak seberuntung kita. Terus kenapa kok kita overthinking? Padahal kita baik-baik saja, kita udah bisa kuliah, kita bisa mengerjakan tugas. Tuh banyak loh manusia itu yang tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu setiap hari kita harus bahagia, praktek. Gitu. Maksudnya apa? Betul-betul bahagia, penuh semangat, tidak ada keluhan-keluhan. Gitu. Nah, kenapa ada sekarang moral bersyukur itu akan mendatangkan ketenangan hati. Makanya kalau kita sehat, kita syukuri, kita akan bahagia dan hati kita tenang. Nah, kalau hati kita tenang, maka kita akan semakin bisa berjuang dengan hebat ya. Nah, bersyukur itu juga akan ditambah nikmatnya. Nah, ini perlu dievaluasi. Kalau kita nikmatnya nggak bertambah, ya maka kita bersyukur. Kemudian hidup akan lebih berkah ya. Nah, jangan tunggu bahagia untuk bersyukur, tapi bersyukurlah maka bahagia akan datang. Jadi syukurilah segala yang ada. Kemudian sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu udah mungkin sering mendengar ya. Nah, bersyukur itu menangkan hati, kemudian membuka pintu berkah. Jadi yakinlah kalau bersyukur itu akan berkah. Karena apa? Nanti begitu bersyukur kita akan bersemangat, kita akan dahsyat perjuangannya, maka akan berkah. Kemudian menumbuhkan pola pikir yang positif, kita selalu berpikir positif, berbuat baik, kemudian memperbaiki hubungan, bahwa kebahagiaan sejati ya. Bersyukur bukan berarti semua sudah sempurna dari sekalian, tapi kita mampu melihat kebaikan setiap keadaan. Nah, ya, jadi bunyinya sebetulnya kalau mau hura-hura ya bersyukur. Bersyukur nanti Anda pasti berjuang dengan dahsyat ya. Nah, bagaimana sih kemudian dari rasa syukur itu kita akan sejahtera ya. Nah, kayaknya itu bukan soal gaji besar ya, Dari. Tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten ya. Pertama investasi diri dulu. Jadi kita harus investasi keilmuan, uang juga tentu saja ya. Kemudian investasi kompetensi dan lain sebagainya. Kalau kita menginvestasikan terus kita kompeten, maka itu menjadi suatu aset yang tak ternilai harganya. Yang nanti Anda akan dibutuhkan oleh banyak pihak gitu ya. Kemudian mulailah dari finansial yang ada sekarang, bagaimana Anda menabung, berlatih, kemudian mulai berlatih bisnis ya. Mulai dari hal kecil ya. Saya dulu ingat waktu SMP ya, saya dikasih 10.000 itu rupiah dulu, nggak pernah saya pakai, jadi saya tabung aja. Dan rupanya itu latihan yang bagus gitu ya. Kemudian bangun networking dan bukan sekedar teman, betul-betul Anda bangun networking, maka Anda akan bisa luar biasa nanti membangun masa depannya. Nah, dari mana mulainya ya adik-adik? Nah, sebetulnya ya memang mulainya itu ya nggak dari mana-mana, ya dari saat ini, dari diri sendiri ya. Jadi tidak perlu nunggu lulus atau dapat kerja. Langkah pertama bisa dimulai hari ini dari kampus ya. Dari Anda berlatih bersyukur, Anda berlatih bahagia, dan kemudian Anda berhura-hura beramal. Berhura-hura berlatih. Berhura-hura berjuang. Hari masa muda itu hura-hura. Jadi hura-huranya itu berbeda. Kalau orang mungkin hura-hura ke, mohon maaf ya, narkoba, minuman keras gitu-gitu. Kita hura-huranya dalam prestasi, dalam karya. Itu kemewahan seorang pemuda. Pemuda yang mewah adalah hura-hura dalam karya, hura-hura dalam perjuangan, hura-hura dalam karya, hura-hura dalam prestasi ya. Nah, apa sih bedanya mahasiswa biasa dan mahasiswa high value ya? Kalau biasa itu menunggu lulus baru bertindak. Kalau yang punya high value, bertindak dari sekarang. Nggak perlu nunggu, karena sebetulnya membangun kompetensi itu harus dilatih. Pembiasaan gitu ya. Kemudian fokus nilai saja. Nah, kalau yang berkualitas itu tidak hanya fokus nilai, tapi fokus kepada kompetensi. Tidak punya skill tambahan, kalau yang biasa, kalau yang
mahasiswa yang hura-hura itu punya investasi diri yang finansial ya. Kemudian yang biasa keuangan tidak terencana, yang hura-hura, wah jaringannya luas dan berkualitas. Kemudian yang biasa hidupnya tanpa tujuan jelas, yang hura-hura itu dengan visi dan misi. Kesuksesan berkompetisi ditentukan oleh kompetensi Anda. Dan kompetensi itu hasil dari hura-hura Anda berlatih. Hasil dari hura-hura Anda bertanya, hasil dari hura Anda belajar ya. Nah, sehingga kalau Anda sudah kompeten, maka Anda berkualitas, maka kualitas mengalahkan kuantitas. Ya, meskipun Anda barangkali hartanya nggak banyak, tapi karena Anda berkualitas, maka Anda akan bisa mengalahkan saingan-saingan tersebut. Ya, ketika Anda sudah berkualitas, maka Anda pasti happy. Kenapa? Karena bisa mensikapi sesuatu dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak akan selesai. Semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, adik-adik sekalian, ini salah satu kunci yang sangat penting. Apa? Tidak ada manusia yang lemah atau bodoh. Yang ada adalah manusia yang terlatih dan tidak terlatih. Jadi sebetulnya di sini bedanya manusia berkualitas dan tidak itu, manusia itu berlatih atau tidak. Maka kewajiban kita adalah berlatih, 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 dan berlatih seterusnya. Kenapa? Karena kemenangan dalam kompetisi ditentukan oleh kecukupan kompetensi. Dan kompetensi itu hanya bisa dihasilkan dari berlatih. Jadi nggak ada cara lain. Karena kompetensi itu soal menaikkan kapabilitas ya. Kompetensi itu adalah mengasah keahlian. Kemudian buatlah strategi, tentukan arah, lakukan eksekusi, ya, lakukan yang terbaik, kemudian kemenangan hasil dari kesiapan ya. Belajar, berlatih, bersaing, maka akan menang. Jadi itu hura-hura kita. Bagaimana kita berlatih? Kita belajar, berlatih, bersaing, dan pada akhirnya akan menang sebagaimana dulu saya lulus di semua lini ya. Nah berikutnya adik-adik sekalian, bagaimana kita bisa punya impactful ya. Sebagai manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain ya. Bagaimana kita kemudian banyak sukses secara duniawi, banyak menolong orang, dan akhirnya kita akan selamat ukhrawi. Kenapa? Kalau kita fokus berbuat baik, kita akan terhindar dari perbuatan yang tidak baik. Karena kita fokus berbuat baik. Nah, sehingga kita akan mewariskan makna-makna yang akan luar biasa. Baik itu ilmu yang disebarkan, seperti malam ini, karakter yang baik dan dapat nyata, itulah legasi sejati ya. Dan ini ada prinsip yang penting ya, semua kejadian adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah juga mungkin salah menetapkan Anda dalam posisi apapun ya. Setiap ujian itu ada hakikatnya, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Setiap perubahan akan membuat kita menuju jalan yang lebih baik. Setiap proses adalah bagian dari rencana indah yang sedang Allah siapkan untuk kita. Setiap kejadian adalah karunia yang untuk kita pada kebaikan dan kebahagiaan. Jadi pada semua fase proses kehidupan itu ada skenario terbaik dari Allah Subhanahu Wa Taala kita. Itu yang akan membuat kita menjadi bahagia, akan berkah kaya raya dan akhirnya mati masuk surga ya. Nah ini formulanya adik-adik sekalian, mulai dari sekarang ya, satu langkah kecil. Hari ini lebih berharga daripada 1000 rencana tanpa aksi. Jadi action, berlatih. Teruslah tumbuh. Tumbuh apa? Tumbuh kebahagiaannya, tumbuh semangatnya, tumbuh kreativitasnya, tumbuh suka menolongnya. Ya. Tumbuh apa? Berpikir positif thinkingnya. Pokoknya tumbuh terus ya. Jangan yang negatif yang ditumbuhkan. Yang positif ya. Belajar, berlatih, dan upgrade diri secara konsisten setiap hari meskipun hal-hal kecil. Misalnya apa? Merapikan tempat tidur ya, olahraga setiap hari, makan makanan yang sehat, tidurnya diatur ya. Kemudian jaga keseimbangannya. Anda harus tetap sehat, harus bahagia. Jadi jangan sampai berpikir Agak putus-putus ya. dari hidup yang utuh ya. Kemudian tinggalkan legasi, apa itu manfaat, karya, dan segala hal yang Anda sumbangkan ya. Sukses sejati adalah ketika kepergian membuat dunia kehilangan sesuatu yang baik. Jadi kita itu menjadi manusia wajib hadir. Kenapa? Ditunggu kehadirannya. Kalau nggak ada kita, maka itu menjadi sesuatu yang dicari-cari. Itulah. Kalau kita berkualitas, kita akan dicari oleh orang ya. Nah, sebenarnya ada deh, kehidupan itu adalah episode kompetisi ya. Jadi perjalanan kehidupan manusia itu akan terus mengalami perubahan.
dan kompetisi yang semakin ketat, dan yang kuat akan mengendalikan yang lemah. Ingat ya, di dunia ini keadilan susah kita temukan, karena yang kuat akan mengendalikan yang lemah. Tapi yakinlah Allah Maha Adil ya. Manusia yang terlatihlah yang mampu beradaptasi dan memenangkan kompetisi. Jadi jangan berharap Anda akan sukses, Anda akan ada yang nolong, nggak ada. Semua orang egois ya. Maka Anda harus berlatih. Siapa yang terlatih menguasai dan menganalisa data akan menjadi yang tercepat dalam mengambil keputusan dengan perencanaan yang strategis untuk menangani kompetisi. Dan kesuksesan dan kemenangan diraih oleh manusia yang terlatih. Jadi perjuangan menuju sukses adalah tentukan tujuan. Anda harus punya tujuan dan itu bentuk Anda punya kualitas. Berikutnya bersiap dan berlatihlah untuk mencapai tujuan itu. Kemudian hadapi tantangan, jaga konsistensi dan raih syukur ya. Terus tetapkan tujuan, kemudian sediakan ilmu, latihan, apa-apa yang sudah Anda pelajari tersebut. Bangun keberanian, konsistensi dan tingkatkan rasa syukur. Terus perjuangkan hari adalah kemenangan di masa yang depan. Jadi perjuangan hari ini adalah kemenangan yang masa depan. Jadi kemenangan kesuksesan adalah matter of our choice. Itu soal bagaimana kita memilih menang atau tidak. Ya, nah, kita semuanya bisa. Karena dulu saya juga memulai bisa. Mulai dari sekarang, mudah hura-hura yang bermakna, artinya betul-betul hal yang positif, betul-betul akan meningkatkan kebahagiaan Anda, meningkatkan semangat Anda, meningkatkan kegairahan Anda. Itulah hura-hura. Jadi berhura-huralah untuk meningkatkan kompetensi dan performansi Anda. Jangan hura-hura yang semakin merusak Anda. Hura-hura yang salah itu. Hura-hura yang nggak berkualitas. Orang yang berkualitas akan hura-hura yang positif. Bersedekah, belajar, berlatih, membantu orang, mencari ide-ide yang luar biasa. Ya, hura-hura. Membangun kolaborasi. Ya, maka Anda tuh akan kaya raya. Kenapa? Karena kemudian Anda akan kaya dengan kompetensi, kaya dengan kreativitas, kaya dengan kontribusi, kaya teman, maka Anda akan bertua kaya raya. Dan karena kemudian Anda hura-hura beramal, Anda terus konsisten, maka Anda akan mati masuk surga dengan legasi yang terbaik. Ini bukan mimpi, adik-adik. Ini adalah pilihan yang harus kita pilih hari ini. Jadi, barang siapa faida jamta wa tawakkal Allah, maka kita akan joyful mindset, bahagia sekarang, nggak perlu tunda-tunda, karena bahagia itu tanpa syarat. Kemudian karena kita bahagia, kita berjuang dengan dasar, kita berhura-hura dengan perjuangan kita, masa depan kita akan cerah. Ya, bukan madesu ya, masa depan suram, tapi masa depan cerah, madece, ya, masa depan cerah, maka kita akan bisa meninggalkan legacy. Dan legacy itu adalah apa? Khairunas anfa'um linas, yaitu sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Semakin orang itu memberikan manfaat yang banyak, maka dia semakin bahagia. Jadi banyak orang yang overthinking mencari kebahagiaan itu karena dia fokus mencari keuntungan buat dirinya. Tapi kalau kita fokus berikan manfaat, kita akan bahagia, kita akan tentram, kita akan senang, dan kemudian kita akan semakin ketagihan untuk memberikan manfaat, menolong orang. Jadi ketenangan, kebahagiaan, kesuksesan itu manakala kita betul-betul selalu memberikan manfaat. Nah, pengalaman banyak saya. Semakin Anda menolong orang, maka itu akan kembali kepada diri Anda. Saya pengalaman banyak, itu nanti bisa diskusi ya, bisa kita tanya jawab, karena sesungguhnya segala yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan kembali kepada kita. Dan barang siapa baik kepada hamba Allah, maka Allah akan menolong dia. Man khafallahi akhafa kulli. Man haballahi ahaba kulli. Man ata'allahi ata'u. Barang siapa taat, barang siapa cinta kepada Allah dengan mencintai hambanya, maka semuanya akan mencintai dia. Maka Allah juga akan mencintainya. Itu sebetulnya rumusnya. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan hal itu, kita akan menjadi orang yang bejo. Orang yang bejo itu apa? Orang yang selalu beruntung, orang yang selalu berkah, orang yang selalu penuh dengan hoki gitu. Jadi makanya orang pintar minum tolak angin gitu ya katanya. Tapi ada lagi orang pintar kalah sama orang bejo. Maka kalau kita selalu berbuat baik, berhura-hura dengan kebaikan dengan amal kita akan menjadi orang bejo karena kita disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin materi malam ini sampai di sini. Setelah ini kita diskusi. Silakan kalau ada pertanyaan saya kembalikan kepada Om Mirza untuk memimpin diskusi malam ini.
Demikian, silakan Om Mirza. Iya, alhamdulillah ya materinya luar biasa. Kita jadi tahu sudah sejauh apa langkah kita. Kita mungkin yang masih muda masih ada kesempatan ya untuk kita bisa memanfaatkan potensi yang ada dalam diri kita, hura-hura dalam hal yang positif, agar nanti ketika kita tua ini bisa jadi kaya raya dan insya Allah pada saat meninggal kita mati masuk surga. Ya, sebelum nanti kita masuk ke sesi tanya jawab, atau mungkin boleh sesi tanya jawab dulu nih. Mungkin dari peserta yang hadir di sini mau sharing atau mau bertanya silakan. Ya, Boleh langsung silakan hadirin sekalian. nyalakan mic-nya. Ini forum curhat, Ya, boleh, nggak apa-apa. forum untuk konsultasi ya. Silakan, feel free Ya, untuk kita bercerita-cerita trik-trik bagaimana menghadapi situasi ya. Karena saya juga pernah menghadapi mahasiswa yang sudah overthinking 3 malam nggak bisa tidur gitu ya. Itu karena konsep berpikir yang salah, belum ada pengalaman dan tidak ada tempat bercerita. Nah, ya, nanti kalau ada suatu hal, ingin ya bertanya, konsultasi, ingin diskusi, ingin minta saran, pendapat atau semangat, bisa jemput saya atau nanti bisa janjian ketemu di kampus ya. Eh, Feel free dengan kita bisa nanti ketemu sambil ngopi-ngopi gitu ya. Saya sebetulnya cara macam ini pinginnya di kafe ya sambil ngopi-ngopi, sambil ngobrol santai gitu ya, dengan mat gitu ya. Karena kemudian dengan kita ketemu semuanya akan cair gitu. Nah, ya. silakan bila ada yang mau bertanya, feel free langsung saja Oke, open mic. ya di sini ada rekan-rekan boleh bertanya yang di sini ada Kak Tati, Erna, Akram, Nadine, Kevira, Mas Dimas, ada Irma, Amira, ada Pak RT, ada Gita dan Putri. Silakan mungkin ada teman-teman yang mau Itu bertanya di chat tuh atau sharing ada boleh. apa itu Om Irja coba dibaca di chat. Oh, di saya belum ada, Pak. Oh ini apa chatnya yang lama ya. Oke, Oh oke. chatnya yang tadi ini kayaknya. Ya, ya. Jadi mungkin tadi ya, memang yang paling susah itu adalah langkah awal mungkin Pak Dadu ya, Coach. Eh, Ya, Termasuk eh, komunitas ini ya, kita lagi coba untuk membangun sebuah growth community. iya Nantinya kita berharap community ini berawal dari yang kecil. Mungkin saat ini belum banyak betul. yang bisa bergabung ya, tapi saya yakin suatu saat mungkin ini akan menjadi magnet kuat yang akan dicari banyak orang dan menjadikan orang ini bisa menemukan jati dirinya dan bisa bermanfaat untuk orang lain. Karena memang banyak ketakutan-ketakutan itu ada hanya dalam di pikiran kita sendiri. Saya ngalamin juga coach. Jadi ketika Iya, ingin melaksanakan sesuatu itu tuh kayak ada mental block gitu yang harus ya runtuhkan dulu gitu ketika saya mau meraih sesuatu saya harus mental block itu saya taklukkan dulu. Nah ini yang memang paling berat sih dan mungkin ya, teman-teman yang hadir di sini juga pernah merasakan hal seperti itu ya. betul. Jadi saya dulu waktu mahasiswa, nah ini mungkin sambil cerita-cerita ya. Pernah suatu saat eh, orang tua lagi kesulitan gitu ya. Terus saya berpikir ingin bantu orang tua gitu ya, karena itu panggilan jiwa gitu. Jadi saya dari dulu itu selalu ingin meringankan beban orang lain. Gitu. Nah, suatu saat orang tua saya itu lagi kesulitan ya. Akhirnya saya pinjam ke teman untuk bantu orang tua ya. Pinjam ke teman dan kemudian pada saat dulu saya dapat uang saku itu waktu kuliah Umirja. Jadi saya dulu kuliah udah nggak minta orang tua gitu ya. Itu karena perjuangan bisa lulus biasa apa ikatan dinas ya. Nah, tapi karena saya pinjam ke teman, ini uang saku saya itu saya untuk bahan bayar utang gitu kan. Akhirnya karena bahan bayar utang, uang saya tinggal sedikit kan. Padahal uang saku itu keluarnya kalau nggak 3 bulan sekali atau ya per 3 bulan kalau nggak salah atau per 6 bulan. Hanya uang saya itu nggak cukup kalau untuk makan normal. Nah, akhirnya saya puasa tiap hari selama 3 bulan.
Dan saya ikutan catering gitu ya, dan catering. Jadi ngambil sore gitu ya, ngambil sore catering gitu ya. Nanti saya bagi dua itu cateringnya, separuh buat buka puasa, separuhnya buat sahur gitu, Mirja. Itu, nah saya menjalani itu tidak merasa berat, tidak merasa apa ya, tersiksa enggak, karena ada rasa bisa membantu orang tua, rasa menolong itu membahagiakan saya, memuaskan saya gitu. Meskipun saya harus berkorban ini itu, tapi itu memunculkan sebuah semangat, sebuah spirit ya. Ini ada sekalian ya. Jadi kalau kita fokus pada kebaikan itu, maka akan ada energi yang luar biasa ya. Makanya nih ya, kalau kita lihat perang Badar gitu ya, Mirza ya, itu kan bagaimana di perang Badar itu orang-orang yang sedikit cuma 300 orang dengan alat senjata seadanya melawan 1.000 orang lebih dengan senjata lengkap gitu kan. Tapi karena orang-orang yang sedikit, yang 300 orang ini betul-betul berkualitas, mereka betul-betul sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak takut mati, bahkan mereka mencari kematian gitu ya. Makanya saya tulis itu, kualitas mengalahkan kuantitas itu karena saya terinspirasi oleh perang Badar. Yang sedikit akan bisa mengalahkan yang banyak karena kualitas gitu. Ya, ini menarik ini. Ya, Singapura itu kan kecil ya. Karena dia berkualitas, dia bisa mengalahkan Indonesia. Indonesia kaya raya, kaya alamnya banyak, penduduknya banyak, kalah sama Singapura gitu. Kenapa? Karena kalah sama kualitas. Dan ini kunci penting nih adik-adik sekalian. Sebagai hamba Allah, itu kita bisa menjadi manusia yang berkualitas sangat tinggi. Gitu ya. Kalau kita betul-betul menjadi hamba Allah, kita bisa lebih daripada malaikat. Tapi kalau kita jahat, kita lebih bisa lebih daripada binatang. Oleh karena itu, sebetulnya kunci kita bahagia, kita mudah hura-hura, tua kaya raya, mati masuk surga. Kalau kita betul-betul berkualitas menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kemudian kita ketika kita menjadi hamba Allah, kita akhirnya kompeten dalam bersyukur. Kenapa? Karena sebagai hamba Allah, kita betul-betul kemudian menyadari begitu banyak karunia dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Begitu banyak hal-hal yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita berpikir sedikit, oh iya ya, kita dikasih udara nih. Coba nggak ada udara, waduh, kita udah nggak bisa ngomong. Kita lagi mandi, alhamdulillah ada air ya. Kalau nggak ada air, coba susah kita hidup, ya kan? Kita jalan kaki, waduh sehat, alhamdulillah. Saya itu pernah Umirja, jadi salah kejepit di paha kiri di belakang. Wah itu buat tidur aja sakit. Padahal tidur. Jadi saya kepikiran waktu itu, ya Allah, udah sekian puluh tahun saya sehat, nggak pernah bersyukur gitu ya. Dikasih saraf kejepit, ya Allah, sakitnya luar biasa. Dan itu terapinya lama gitu ya. Ternyata apa? Terjadi penggumpalan di darah putih. Kenapa terjadi penggumpalan darah putih? Karena saya kurang bersyukur, kurang jalan kaki. Nah, ternyata itu gitu. Jadi ketika kita bersyukur dengan kesehatan kita, kemudian kita menjaga, kita berjalan, kita berolahraga, kita jadi sehat. Makanya lain sakartum, lah jadi nakum. Semakin kita bersyukur, semakin kita menjaga segala karunia Allah Subhanahu wa taala itu, kita semakin disehatkan, semakin ditambahkan banyak apa namanya? Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu sudah mengatur luar biasa ya. Jadi segala fase kehidupan kita. Jadi ketika kita sakit tuh kita jadi ingat, oh iya ya kemarin kasih kesehatan kita ngapain aja, kita kok nggak bersyukur gitu ya. Jadi segala hal itu mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika misalnya apa, eh, ya mungkin teman kita ada yang sukses gitu ya, jadi direktur dan lain sebagainya. Tapi kemudian apa? Dia mungkin nggak sempat sekolah kayak saya. Gitu ya. Karena saya nggak jadi direktur, saya malah sekolah. Ada jadi direktur, tapi kemudian nggak bisa ngopi-ngopi, nggak bisa main-main, waktunya habis. Jadi segala fase, segala kondisi situasi yang kita terima, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu yang terbaik. Tinggal kita berpikir kemudian apa yang harus kita lakukan ya. Dengan segala karunia dari Allah Subhanahu wa taala ini, apa sih tugas kita? Itu bagian dari rasa syukur. Nah, saya pernah mendalami tentang rasa syukur ini, Om Mirza. Jadi syukur itu apa sih sebetulnya? Kita kan selama ini lain sakartum, laji dan aku kan begitu. Kalau syukurnya bertambah, syukurnya kuat kita akan ditambah kan. Tapi syukur itu seperti apa? Kok rasanya nikmat kita segitu-gitunya gitu ya. Berarti ada yang salah kita dalam bersyukur karena kita nggak tahu, kita belum kompeten dalam bersyukur gitu ya.
Jadi syukur itu ternyata ada yang meneliti ada 3 hal, 3 tahapan. Yang pertama, syukur itu betul-betul menyampaikan rasa terima kasih kepada yang memberikan rezeki gitu. Jadi alhamdulillah gitu ya. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan air, udara, jantung gua berdetak dengan hebat, dengan baik gitu ya. Bayangkan kalau jantung nggak berdetak atau jantungnya melemah, apa yang terjadi? Kita nggak bisa jalan. Jadi betul-betul kita mengucapkan rasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dari lubuk hati yang paling dalam. Itu syukur level 1, Mas Omirja ya. Baru syukur level beginner. Jadi berterima kasih dengan seterusnya itu baru beginner. Syukur yang level mediate ya, yang menengah adalah kita betul-betul selalu positive thinking. Jadi setelah kita berterima kasih kepada Allah, kita selalu positive thinking. Kenapa? Karena ini udah karunia yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, nggak ada yang salah. Allah berikan yang terbaik. Pasti ada maksud dan tujuannya kan begitu ya. Jadi kita selalu semangat, selalu happy gitu loh. Jadi kalau happy itu akan hadir kalau kita kompeten dalam bersyukur gitu ya, selalu positive thinking. Jadi kalau masih mengeluh, masih iri, dengki, hasad, itu masih belum merasa bersyukur. Jadi orang iri dengki itu kan merasa dia kurang ya. Melihat orang lain jadi iri gitu kan begitu. Tapi kalau kita sudah merasa wah ini yang terbaik, versi terbaikku atas karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada yang isi rasa dengki. Kita nggak memikirin orang lain. Kita hanya mikirin bagaimana kita bisa dengan dahsyat, kompeten, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita itu. Ya kan? Maka kita akan selalu positive thinking. Kita akan selalu bergairah. Tugas-tugas itu kita hadapi dengan penuh semangat. Ini dari Allah Subhanahu wa taala ya, bukan dari dosen gitu ya. Pada saat kita ketemu dosen yang killer atau dosen yang galak gitu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Melatih kita ikhlas, sabar apa enggak gitu ya. Pada saat kita penguji yang galak gitu, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Saya pernah berpikir gitu, terus saya terapkan. Ya Allah, kalau memang waktu itu saya diuji sama Prof. Hiro Tugiman, tuh galaknya minta ampun. Kalau nggak betul dilempar itu kan. Tapi saya berdoa, ya Allah, kalau memang engkau mentakdirkan Prof. Hiro Tugiman itu baik, maka dia akan baik dalam sidang S2. Waktu itu S2 ya. Saya berdoa gitu. Dalam tidak lancar itu, Om Mirza. Jadi menghadirkan Allah dalam semua kehidupan kita itulah kunci sukses. Kunci kebahagiaan. Kunci ketenangan. Nah makanya kalau kita betul kompeten menjadi hamba Allah, maka Allah akan bersama dengan kita. Dan semua kehidupan kita itu akan indah. Karena akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur yang ketiga, karena kita sudah semangat, positive thinking, maka kita akan, konsekuensinya, kita akan berjuang dengan hebat untuk menolong orang, untuk berbuat baik, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat. Nah, itu baru bersyukur, itu level apa? Expert lah. Level expert bersyukur adalah kemudian berbuat baik. Khairun nas anfa'ul, betul-betul menjadi marwah kita, menjadi jadi diri kita. Jadi benar-benar menjadi Allah itu akan seperti itu. Padanya kita akan selalu memberikan manfaat. Makanya kita mudah hura-hura dengan banyak memberikan manfaat, bersedekah, menolong orang, berbuat baik, menghibur orang, membuat teman-teman tersenyum gitu ya, teman bahagia. Nggak harus dengan uang gitu ya. Maka tua akan kaya raya gitu. Kenapa? Karena kemudian kita banyak teman. Kita akan sukses dalam bisnis. Kita akan punya banyak relasi. Kita akan diterima oleh semua orang. Dalam bisnis kita akan jagoan, kompeten. Kenapa? Kita bisa membahagiakan orang, bisa menyenangkan orang. Salah satu hal yang sekarang buat bisnis saya kalau kita bisa membahagiakan customer ya, bisa menyenangkan orang. Dan itu bisa kita latih dari sekarang. Dan sebelum kita membahagiakan orang, kita harus bahagia dulu. Makanya kita harus kompeten sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kalau kemudian kita kaya raya, maka kita banyak bersedekah, banyak beramal, fokus menjadi hamba Allah yang baik, maka kita mati masuk surga. Jadi hidup itu sesimpel itu gitu. Tapi karena konsep ini jarang dipahami, karena memang konsep ini jarang diajarkan. Kenapa jarang diajarkan? Ya inilah, yang kuat mengendalikan yang lemah. Jadi para penjajah itu, para elit global itu, para kapitalis itu nggak pingin manusia Indonesia itu bahagia. Nggak pingin manusia Indonesia sukses. Maka materi-materi semacam ini itu dihilangkan. Kurikulum kita hanya dikasih ilmu-ilmu dasar, ilmu yang kemudian tidak terlalu banyak bermanfaat dalam kehidupan kita.
Nah, padahal ilmu tentang kita kompeten menjadi manusia, kita kompeten menjadi hamba Allah itulah kunci daripada kesuksesan, kunci daripada kebahagiaan ya. Bagaimana dulu kalau ingat eh, pejuang-pejuang pendahulu kita gitu ya. Bagaimana Pangeran Diponegoro dulu dengan pasukannya itu bisa membuat VOC bangkrut. Dari perang 5 tahun 1825 sampai 1830 itu VOC bangkrut karena apa? Biasanya dia setahun cuma menghargai 2 juta gulden. Tapi kemudian selama 5 tahun itu habis 20 juta gulden. Jadi negara Belanda itu bangkrut. Kenapa? Karena menghadapi orang-orang yang berkualitas. Jadi Pangeran Diponegoro dan pasukannya adalah manusia-manusia yang berkualitas. Manusia yang tidak bisa disuap. Manusia yang berjuang dengan penuh semangat. Bahkan manusia nggak takut mati gitu kan. Nah, makanya akhirnya Belanda itu berpikir ini kalau orang Indonesia itu berkualitas kayak gini, kita repot itu. Kita akan kewalahan menghadapi mereka. Akhirnya mereka mengirimlah Senogorglonya gitu ya. Mengirimlah Senogorglonya pelajari bagaimana membuat eh, orang Indonesia itu jadi turun kualitasnya. Jadi nggak bahagia, jadi overthinking, jadi gampang disuap gitu ya. Karena kemudian hedonis. Jadi ketika orang sudah tidak menjadi hamba Allah yang baik, dia akan hedonis karena dia akan menuhankan dunia, dia akan menuhankan materi, gitu ya. Nah, pada saat itulah kemudian orang Indonesia jadi lemah, bisa dibeli, bisa dikendalikan. Dan sepertilah sekarang ini ya. Jadi sekarang ini orang Indonesia itu tidak berkualitas, tidak bahagia, dan bisa dibeli. Maka negara kita jadi seperti ini. Oleh karena itu sebetulnya strategi kita mudah hura-hura, tua kaya ramah tiba surga itu dalam rangka untuk menguatkan manusia-manusia Indonesia gitu ya. Dan kuncinya adalah bagaimana kita menjadi manusia yang berkelas, kita yang kompeten. Nah, adik-adik sekalian, eh, sebetulnya setiap individu, ya, setiap orang itu butuh strategi untuk menjadi manusia yang berkualitas itu butuh. Karena kualitas itu akan membawa kita kebahagiaan. Kualitas itu akan menghantarkan kita pada sebuah kesuksesan gitu. Memang ada gitu orang yang nggak ingin sukses, nggak ingin bahagia, ada gitu kan nggak ada. Semuanya ingin sukses dan bahagia. Tapi masalahnya adalah mereka nggak paham bagaimana sukses dan bahagia itu. Mereka tersesat. Ya. Kenapa? Karena mereka belum belajar, nggak punya pelatih. Makanya tadi saya sampaikan tugas kita adalah berlatih, berlatih, berlatih. Nah, untuk berlatih itu harus ada pelatih yang tepat dan bagus, yang kompeten. Pelatih yang kompeten adalah pelatih yang sudah berpengalaman, pelatih yang sudah menjalani, pelatih yang sudah terbukti bisa menghantarkan dirinya dan bisa menghantarkan orang-orang di sekitarnya untuk bisa sukses gitu. Perhatikan itu pemain bola, wah, siapa Ronaldo, ya, wah, tahu nggak Ronaldo itu waktu kecil itu mau dibuang itu, mau digugurkan sama ibunya. Tapi kenapa Ronaldo itu kemudian diselamatkan oleh dokter dan kemudian Ronaldo itu ternyata punya bakat bermain bola, ya. Nah, setelah dia punya bakat bermain bola, dia berlatih terus akhirnya menjadi pemain bola yang hebat, dahsyat, dan dia sekarang suka menolong orang. Jadi kebahagiaannya nolong orang. Manusia kalau udah berkualitas gitu, kebahagiaannya adalah nolong orang. Saya sudah selesai dengan diri saya sudah nggak butuh untuk diri saya. Saya butuh untuk menolong orang. Kenapa? Karena menolong itu adalah bagian dari kualitas diri saya. Sebagai hamba Allah, saya harus menolong orang. Barang siapa menolong hamba Allah, maka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini membuat kualitas pada diri kita. Jadi kualitas itu kita yang menentukan, kita yang merencanakan dengan strategi bagaimana kita kemudian berlatih membangun kualitas gitu. Jadi tanpa kualitas kita akan masuk kepada suatu kondisi yang berat ya. Makanya saya tadi di awal, without strategi this is tragedy ya. Kenapa? Karena tanpa strategi kita tidak bisa membangun kualitas diri. Tidak berkualitas berarti tragedi. Nah, bagaimana membangun kualitas? Ya, tahap-tahap banyak. Ya, tahapannya mulai dari kita memikirkan tentang sesuatu apa yang perlu kita develop. Jadi, yang pertama adalah bagaimana kita bangun orientasi, yaitu building orientation. Banyak orang salah berlatih, banyak orang yang keliru berlatih karena orientasinya salah.
Ya, misalnya orang orientasinya nilainya bagus, kemudian lulus kerja, orientasinya supaya gajinya gede atau supaya kaya. Setelah gajinya gede dan kaya, ternyata kemudian nggak bahagia, tidak menemukan makna hidup. Ya, contohnya siapa? Ya, contohnya kayak Fir'aun lah ya. Fir'aun itu udah kaya raya, raja, tapi nggak bahagia. Kenapa? Karena orientasinya ya mengejar dunia, gitu ya. Ketika orientasi mengejar dunia, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi, building orientation itu begitu penting. Karena orientasi yang salah akan membuat sikap kita yang salah. Jadi dunia ini seperti air laut ada di sekalian. Semakin diminum semakin haus. Tapi kalau kita fokus dengan melakukan kebaikan, beramal, itu akan membuat kita semakin bahagia, semakin tenang, semakin terang, semakin tidak kepikiran untuk melakukan hal-hal yang nggak perlu, nggak penting. Karena kita fokus pada kebaikan. Kebaikan yang kecil itu sama dengan kebaikan yang besar gitu. Kenapa? Karena sama-sama kita ikhlas menjadi hamba Allah, yaitu menjalankan sebuah kebaikan. Jadi sebetulnya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu simpel. Kita ridho dan berbuat baik, maka Allah akan ridho kepada kita. Nah, banyak orang yang berpikir untuk mendapatkan ridho Allah itu harus pahalanya banyak, harus ibadahnya luar biasa. Padahal kalau semua itu nggak ridho, nggak ikhlas, semuanya itu sia-sia. Nah, ada kisah seorang yang disebut sebagai ahli surga, gitu ya. Padahal orang itu hanya pengembala kambing. Nah, ini menariknya ya. Jadi kualitas orang itu kita bisa lihat dari sana. Kemudian orang itu dinyatakan ahli surga. Sehingga orang itu heran. Pengembala kambing kok ahli surga? Emang amalannya apa? Kemudian datangilah ya. Datangi oleh orang-orang itu dan kemudian tanya, wahai fulan, kamu itu kenapa ya? Kok kata Rasulullah kamu itu ahli surga? Amalanmu apa ya? Loh, aku juga nggak tahu. Aku tiap hari ya mengembala kambing seperti ini. Tapi ternyata dia itu meyakini bahwa segala sesuatu itu atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena segala sesuatu itu atas ketetapan Allah, maka dia itu ikhlas menerima segala ketetapan Allah itu gitu sebagai penggembala kambing gitu ya. Kalau kita mungkin sekarang sebagai apa ya? Mungkin pedagang kelontongan gitu ya, mungkin yang bawa kopi apa pakai motor keliling-keliling gitu kali ya, penjual siomay keliling gitu ya. Tapi dia itu ikhlas menerima itu dan sabar gitu. Dan kemudian dia bersyukur dengan segala sesuatunya dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kemudian dia sabar, syukur dan ikhlas dan ridho itulah maka Allah ridho dengan dia. Jadi eh, untuk kunci kita bisa masuk surga itu kita ridho dengan segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kita ridho dengan apa yang sekarang ini ditakdirkan kepada kita. Kita ridho dengan semua itu. Maka Allah juga ridho. Radhiyallahu an wa radu'an. Dari kalimat hosyarobah ya. Jadi keridoan kita itu akan mengantarkan ridhonya Allah gitu. Nah, oleh karena itu maka eh, bagaimana kemudian kita ridho ya. Nah, ini ada pertanyaan ya dari Neng kita. Selamat malam, izin bertanya Pak, bagaimana kita dapat membangun impactful legacy ya, ketika kita berada dalam fase menata hidup kembali, menyembuhkan luka dan membangun fondasi yang kuat bagi diri sendiri. Ya, impact itu akan tercapai kalau kita sudah menjadi hamba Allah yang sebetul-betulnya ya. Karena impact itu nanti Allah yang memberikan karunia kekuatan kita. Jadi yang pertama tahapan kita bagaimana kita bisa ridho dulu aja dengan segala ketetapan Allah. Karena segala ketetapan Allah itu nggak mungkin salah. Itu kalau kita melihat orang-orang di Gaza dibunuh sama Israel gitu ya. Mereka itu ridho dengan itu. Di Iran orang dibunuh itu mereka ridho. Nah setelah ridho itulah kemudian Allah akan mengangkat derajat. Allah akan berikan karunia dan Allah juga nanti akan memampukan kita untuk menyumbangkan suatu apa namanya sebuah kontribusi bahkan berdampak dan impactful itu bukan karena kita. Wabima rahmatin minallahi lintalahum gitu ya. Kata Allah itu, ya Muhammad, kalau tidak karena rahmat dari Allah kamu tidak akan bisa berbuat baik, kamu akan kasar kepada mereka dan mereka akan benci kepadamu. Jadi semua itu karena bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang kita ya. Jadi bukan karena kemampuan kita gitu.
Jadilah hamba Allah, bersyukur, ikhlas, ridho, maka Allah akan perjalankan segala sesuatunya dengan dahsyat. Itulah menjadi orang bejo. Kita akan dibimbing, kita akan dituntun, kita akan dijaga, kita akan diberikan karunia-karunia yang luar biasa, termasuk impact tadi. Gitu. Jadi seringkali orang itu berusaha eh, membawa bahwa semua karena dirinya. Nah, ini namanya apa? Kita tidak memposisikan diri kita sebagai hamba Allah. Jadi kita merasa mampu mengelola dunia ini, ya kan? Padahal kita mengelola jantung kita aja kita nggak mampu. Kita mengelola paru-paru kita aja nggak mampu, gitu ya. Dan kita ya. Kemudian ini Irma Rianti, Resen, silakan, Irma. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam kenal dengan Pak Daduk, Coach Ya, Daduk. Saya Irmiyati, Pak. ya. Sebenarnya di forum ini mungkin saya yang paling tua ya, Pak ya. Oke, siap. Hanya saya ingin menambah ilmu, Pak ya. Dan Ya, alhamdulillah saya menyimak dari awal, saya tangkap juga ke satu khairun nas anfa'uhum linnas hal jaza ihsanu ilal ihsan. Nah, itu kan ya, balas kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, dan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Begitu ya Pak ya. Terus betul. tadi ketikanya tentang rasa syukur yang ada di surat Ibrahim berapa ya Pak? 14 kalau nggak salah ya. Kalau kita Ya, bersyukur, Allah akan memberikan kenikmatan, akan memberikan balasan yang lebih dari itu ya Pak ya. Begitu ya Pak ya. Kalau ya, kita bersyukur, maka Allah akan menambah kenikmatan dari rasa syukur itu. Nah, ini hanya sekedar berbagi, Pak, karena saya Mhm. mungkin di peserta ini saya yang paling tua, Pak, mengenai khairun nas, anfa'uhum linnas, hal jaza ihsan ila ihsan itu benar-benar saya dengan umur ini ya Pak ya, saya udah benar-benar merasakan ayat Ya, tersebut itu mengena banget dan saya alami. Saya sekedar ini Pak, berbagi aja, dan ini untuk motivasi adik-adik mungkin ya, mungkin ya. bukan adik-adik, mungkin anak-anak saya ya Pak Anak-anak. ya. Ya, ya, Karena saya sebagai ibu dari 4 orang anak Pak, ya, nomor 1, nomor 2 perempuan, nomor 3, nomor 4 laki-laki. Kalau menurut saya begini Pak, itu memang betul semua itu harus melibatkan Allah Pak, yang saya Mhm. rasakan ini Pak ya. Karena saya tuh dulunya saya pegawai BUMN, dan waktu tahun 99 saya resign karena kasus moneter itu ya Pak. Ya, Terus ya, ya. anak juga. Terus tahun 2004 suami saya juga resign karena PTDI, dulu IPTN ya Pak. Ya, ya, PTDI diganti waktu itu kan porak-poranda juga PTDI. ya. Nah, kalau secara logika manusia Pak, saya di keluarga nggak mungkin lah bisa menyekolahkan anak sampai ke Mhm. jenjang itu, Pak ya. Nah, Ya, uh, karena kami itu seorang karyawan, dua-duanya yang tidak mempunyai basic bisnis, ya jadi ya. uang tangan kami itu habis. Hanya kami Mhm. mungkin ya Pak, maaf ini ya, mungkin ketika kami bekerja, nah itu Pak yang kami lakukan, kayak macam berbuat kebaikan, bermanfaat untuk orang lain, menolong saudara, sampai kapunten teh sepertinya saya punya emas saya kasihkan, punya apa-apa, sampai saya pun istilahnya nggak punya emas 1 gram pun Pak, karena saya banyak gitu ya Pak, yang Ya, adik ipar, adik sendirilah, dan lain sebagainya. Jadi kalau ada yang butuh kuliah, saya nggak punya uang, ya inilah emas saya keluarkan gitulah Pak ya. Tapi yang ya, saya rasakan semakin sini, nah itu Pak, balasan kebaikan itu akan Allah berikan balasan kebaikan juga, walaupun tidak serupa apa yang Allah berikan, ya. yang kami lakukan. Kalau secara logika manusia nggak mungkin lah Pak, kami dua-duanya resign dari Hmm. BUMN. Alhamdulillah anak saya yang nomor 1 udah PhD Pak, Oh, dari alhamdulillah. Loka University. Anak saya nomor 1 ngambil biokimia, terus Hmm. sekarang sudah juga sudah postdoc Pak, baru lulus postdoc. Oh, Uh, alhamdulillah. beliau menantu saya ngambil penelitian baterai Pak di Toyohashi Hmm. University. Sekarang ada sebuah perusahaan yang
lebih mengembangkan ilmu baterainya itu, dan sekarang jadi kepercayaan justru sebagai apa ya Pak, sebagai otaknya lah di sana di perusahaan tersebut, Ya. penelitian tersebut. Dan anak saya yang kedua juga DKV, desain komunikasi visual, dan yang Allah berikan tuh Pak, anak yang saya ketiga itu bisa jadi kepercayaan Gubernur Kaltim Pak, sebagai tim Oh, IT, anak nomor 4 di ini Pak, di teknik produksi peternakan. Dan di zaman yang begitu susah kerja, ya. justru anak saya itu menolak beberapa Tawaran pekerjaan ya. ya Pak, di Tuban ditolak, terus kemarin yang di Jabodetabek juga ditolak. Maksud saya bukan saya ria, hanya memberikan motivasi, pengalaman bahwa betul segala sesuatu tuh Pak harus melibatkan Allah, dan jangan pelit lah Pak, jangan pelit untuk sampai saya tuh seperti itu Pak, dulu waktu saya kerja tuh sampai kan adik saya sekolah nggak punya uang Pak, ibu bapak saya sampai menggaji saya Pak untuk demi adik saya kuliah gitu. Adik ipar saya butuh kuliah, saya nggak punya uang, ada gelang, saya gadaikan gelang itu Pak sampai tidak tertebus. Nah, hal-hal yang seperti itu baru kerasa-kerasanya semakin sini, oh bener ya, apa pepelakan orang ya akan kumaha pepelakan gitu, pepelakan baik, lagi pepelakan goreng, bukan punten Pak ya, dalam hal ini saya bukannya beria, bukan hanya itu pengalaman diri saya bahwa betul-betul segala sesuatu harus melibatkan Allah, dan jangan pelit untuk berbagi gitu Pak. Betul gitu Pak. Salam kenal. Aduh, selamat kenal Bu Irmarianti. Nanti kita lanjutkan silaturahminya ya, banyak diskusi karena pengalaman itu penting sebagai evidence Bu, sebagai testimoni gitu ya. Saya sampai nggak apa-apa. Iya, jadi itu bagian yang bagus untuk edukasi. Jadi pengalaman, testimoni itu untuk edukasi luar biasa. Makanya saya tadi menceritakan ya sekelumit kisah saya untuk supaya adik-adik kita itu yakin gitu ya, bahwa ketika kebaikan itu nggak akan kemana-mana gitu loh. Jadi hura-huranya kita dalam kebaikan. Gitu. Hanya gini Pak, memang secara manusia yang kadang futur ya Pak, kadang turun, kadang naik. Kadang kalau belum Allah kabulkan, suka gitu. Kenapa ya saya tapi buruk sangka itu ya langsung kita istighfar lagi ya, jangan syukur Allah lah Pak, harus tetap husnuzon gitu. Betul. Pak, ridho Allah itu gimana? Kalau kita ridho dengan ketetapan Allah, radhiyallahu wa radu'an gitu ya. Itu yang saya alami Pak. Turnuhun Pak. Wassalamualaikum. Ya nuhun, wah jazakillah Bu Irmarianti, luar biasa ini testimoninya ya. Jadi memang menjadi ridho ini itu yang paling utama, kita harus berlatih ya. Kalau kita udah ridho dengan segala ketetapan Allah, yang lainnya nanti dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Man khafa Allahi khafa kullu syai, kan begitu. Barang siapa hanya takut kepada Allah, maka semuanya akan takut kepada kita. Makanya Rasulullah, para sahabat itu nggak takut dengan seluruh dunia seisinya gitu. Mereka hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi tadi yang diceritakan sama Bu Irmarianti itulah bukti bahwa Allah itu akan bersama hamba-hambanya yang betul-betul sabar, ikhlas, dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba Allah itu apa? Betul-betul menggantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak menggantungkan kepada yang lain. Nah, latihan kita, proses kita menggembleng diri itu agar kemudian kita betul-betul menjadi hamba Allah dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap hari kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ada yang nanya itu, ya seseorang, saya sholat khusyuk itu gimana sih? Ya, kalau kita setiap hari hidup bersama dengan Allah, ya setiap sholat itu udah khusyuk gitu. Kenapa? Karena setiap sholat itu kita seperti ngobrol dengan Allah gitu ya. Ngobrol, curhat, ya Allah, Engkau lah yang maha pengasih, maha penyayang. Aku bergantung kepadamu gitu ya. Engkau lah yang Rahman dan Rahim. Semua itu kau berikan atas Rahman dan Rahim. Yuk. Maka kenapa aku nggak bersyukur kalau semuanya atas Rahman dan Rahim? Kalau setiap hari kita merasakan Rahman dan Rahimnya Allah, maka kita udah hidup bersama dengan Allah.
Artinya kita akan selalu ridho dengan ketetapan Allah. Jadi ini soal berlatih. Berlatih kita menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, dan kemudian kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersyukur. Sehingga nggak ragu-ragu. Memang al imanu jadi dua yang itu iman naik turun, Bu Irma, betul itu. Saya juga sama manusia. Justru karena kita lemah itulah kemudian kita mohon ampun kepada Allah. Kemudian kita minta tolong kepada Allah supaya ditetapkan iman kita. Ya mungkolibul qulub sabit ala dini kulik gitu kan. Kita berdoa gitu. Karena kita merasa lemah. Oh, kalau kita merasa suci terus, nggak pernah apa namanya, oke, keimanan kita wah stabil, ya, kita malah nanti takabur. Kita tidak menjadi hamba Allah yang mana butuh dengan Allah, apa minta ampun sama Allah, kita taubat kepada Allah Subhanahu. Itulah fitrahnya manusia. Jadi nggak ada manusia yang tidak pernah tidak pernah tidak salah. Manusia pernah salah. Dan kemudian bagaimana kefitrahan manusia ketika kita salah, kita istighfar, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah lagi, istighfar lagi, taubat lagi gitu. Digoda setan lagi, salah lagi, boleh taubat lagi. Sama setannya mungkin bosan menggoda kita, kira-kira begitu ya. Ketika kita berlatih terus menjadi astagfirullah, salah lagi, ya Allah memang aku ini lemah, aku ini bodoh gitu ya. Nah, gitu kira-kira, Bu Irma ya. Sama, saya juga wah gila lagi, gila lagi. Tapi yang penting jangan lupa bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah pasti membimbing kita untuk menjadi manusia yang baik, manusia yang berkualitas. Itu jaminan dari Allah. Tinggal kita mau apa tidak. Nah, mungkin itu. Saya kembalikan ke Umirja, udah jam 9. Maka Umirja. Oke. Ya. Eh, memang bicara masalah energi positif ini memang bisa menular ya Pak ya. Jadi saya berharap sih mudah-mudahan nanti acara seperti ini bisa kita rutinkan, Ya, karena memang namanya manusia ini kadang naik dan turun ya semangatnya, betul. imannya. Nah, eh, cita-cita kami rencana pengen ini menjadi sebuah apa ya, cikal bakal Ya, nanti forum lah, ya komunitas ya. betul forum yang akan bisa Komunitas menjadi komunitas. ngopi-ngopi always happy, gitulah kira-kira ya. Boleh. Dan insya Allah nanti kita akan bikin secara offline mungkin ya supaya lebih Ya, mungkin ada offline, ada ya grup lebih WA-nya gitu ya, supaya ya kalau diskusinya bisa di grup WA. Tapi kalau mau yang pas serius, agak berat bahasanya bisa offline supaya apa ya, energi dari kolbu ke kolbu itu bisa saling lebih in charge gitu. Kira-kira begitu, Mas ya. ketika kita bertumbuh bersama itu lebih apa ya, lebih Iya, tahan lama Pak. betul. Ketika kita sendiri mungkin bisa Mm-mm. jatuh gitu ya, tapi ketika kita Ya, dalam sebuah wadah yang positif mungkin kita akan sama-sama betul. saling Karena menguatkan. energi itu menular. Energi itu menular, perilaku itu menular gitu. Makanya dalam teori perubahan manusia, satu, manusia itu berubah dari diri sendiri. Yang kedua dari lingkungan, yang ketiga dari organisasi. Jadi kalau dari sendiri kagak ada peniat baik, maka bergaulah dengan orang-orang yang baik. Nah, kalau enggak, masalah organisasi yang baik itu teorinya ya, menurut teori manajemen SDM gitu ya. Makanya nanti forum ngopi-ngopi always happy ini perlu kita teruskan untuk kita saling tolong menolong bahwa kita semua selalu happy menjadi suatu hamba Allah yang fitrah ya. Baik. Eh, ada mungkin dari satu peserta lagi, atau kalau tidak ada Yuk, mungkin silakan kita hadirin akan sekalian, saudaraku yang luar biasa yang malam ini ditakdirkan sama Ilahi untuk kita bersilaturahmi. Silakan, feel free. Oh, apapun topiknya, kita menjadi sama-sama hamba Allah yang akan berlatih, yang akan berjalan melakukan torikoh ya, torikoh untuk betul-betul menjadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala sehingga setiap hari kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus apalagi yang kita khawatirkan, apalagi yang kita ketakutkan kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala setiap saat gitu. Sebetulnya kita bisa hura-hura kayak raya dan mati masuk surga ya karena kita berjuang untuk uh, bisa hidup bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya cukup itu sebetulnya kita hidup itu kalau sudah bersama Allah sudah selesai. Tidak ada yang kita khawatirkan, nggak ada yang akan kita apa ya gelisahkan. Ya. ya, ada mungkin dari teman-teman yang hadir di sini. Itu ada di chat tuh ada yang nanya mungkinnya. Eh, belum Pak. Oh, Mas Roni. Ya. Ya, jadi intinya kita ini jangan menunggu sempurna ya, atau kita idealis gitu ya, merasa Ya, semua itu harus ada dulu baru kita bertindak.
Kalau bisa Ya, bersyukur dulu, baru kita bertindak, bahagia dulu, baru kita bisa ya, beraksi. Ya memang sama satu lagi, beda generasi ya, mungkin generasi sekarang ini banyak pengaruh dari media ya, ya, yang akhirnya pengaruh ke pengakuan ya, eksistensi, dan akhirnya mereka menjadi iya, uh, house validasi. iya, Gimana validasi nih gitu. mungkin coach, cara mengantisipasi ini ya, Iya, pengaruh nah media? ini karena kita itu menuhankan dunia, menuhankan manusia lain. Kita berharap dipuji, akhirnya kita itu validasi. Tapi kalau kita sudah menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala, kita dijamin kehidupan ke Allah. Kita nggak butuh validasi orang lain. Gitu. Nah, ini saya itu belajar dari ini. Apa namanya? Ada seorang ulama yang luar biasa, gitu ya. Jadi doa-doanya itu makbul. Gitu ya. Dan kemudian ketika apa dia doanya makbul dikasih uang yang banyak itu semuanya disumbangkan. Dan dia tetap jualan sarung aja itu kerjaannya gitu. Ada juga itu hamba Allah yang sangat soleh itu. Dia nggak ingin diketahui kesolehannya gitu. Ya. Bayangkan. Karena yang terpenting bagi dia bagaimana dia hidup sama Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain. Nah suatu saat ulama itu ada yang keringan gitu ya. Dia sholat apa istisqa gitu ya. Ternyata tetap nggak hujan-hujan. Akhirnya suatu malam dia itikaf di masjid, lampunya mati gelap itu ada seorang hamba Allah masuk ke masjid, sholat sunat. Dan kemudian dia berdoa minta hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan kemudian turun hujan, gitu kan? Jadi ketahuan kesolehan dia itu kan sama si ulama. Nah biasanya ditanya, kamu ternyata luar biasa ya, doamu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Wah dia langsung merasa menyesal itu ketahuan itu. Dan kemudian dia pindah dari kota itu pindah kota lain supaya nggak ketahuan. Jadi manusia yang berkualitas sebetulnya nggak mencari validasi dari manusia. Ya. Semakin kita menjadi hamba Allah, kita nggak butuh validasi manusia. Yang kita butuhkan adalah ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah itu. Semakin kita ikhlas, kita ridho dengan segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, kita sabar dengan segala ketetapan, itu sudah cukup. Kita nggak perlu pengakuan dari manusia lain, validasi. Nggak ada yang like, nggak ada yang komen, gitu ya. Karena kita masih menuhankan manusia, menuhankan diri kita, gitu. Sebenarnya ya itu manusiawi Om Mirza ya, manusiawi ketika manusia seperti itu karena pada umumnya begitu, karena godaan setan juga. Makanya kita perlu berlatih. Nah, dalam Islam itu ada namanya proses tasawuf. Gitu ya. Nah, tasawuf inilah yang banyak dihilangkan oleh para penjajah supaya manusia itu tidak dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena berlatihnya manusia supaya dekat dengan Allah itu dengan proses tasawuf itu. Apa tasawuf itu? Satu, dia menghilangkan, membersihkan diri dulu. Jadi tidak ada Tuhan selain hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Pada saat kita masih ada yang kita takuti, ada yang kita kejar-kejar, wah setengah mati. Nah itu belum bersih diri kita. Tadi masih validasi, belum bersih kita, ya kan? Karena masih mengharapkan pujian dari manusia. Kalau masih belum bersih, ya kita nggak bisa nanti masuk nur Allah itu seperti kaca. Kalau masih kotor, cahaya nggak mantul, kan begitu kan? Maka harus dibersihkan dulu. Nah setelah bersih, kaca ini harus dihadapkan di matahari kan, supaya mantul cahaya matahari kan. Nah menghadapkan ini namanya adalah tahalli. Setelah dibersihkan dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, diisi tentang ketuhanan, tentang tauhid gitu kan, menghadapannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru semakin kuat itu tauhidnya, keimanannya sebagai hamba Allah. Nah, kalau sudah bersih, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka terpancarlah sifat-sifat Allah, yaitulah tajalli. Kita menjadi khalifah fil ard, menjadi wakilnya Allah di dunia karena kita memancarkan nur Allah itu. Jadi tahapannya tiga, dibersihkan. Setelah bersih, hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bersih, maka akan memancar. Jadi proses menjadi hamba Allah itu lewat proses tasawuf seperti itu. Bersihkan supaya kacanya bisa menerima cahaya. Kalau sudah bersih, hadapkan ke matahari, jangan menghadap ke yang lain lagi. Bersih tapi menghadap ke yang lain juga memantulkan, memancarkan cahaya Allah gitu kan. Nah kalau sudah memantulkan cahaya Allah, maka itulah tajalli ya. Jadi banyak kita menjadi hidup banyak ya, mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, itu pancaran-pancaran yang akan membuat kita menjadi wakil Allah, dan disitulah kita hidup bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena setiap hari kita melihat apa ya, kekuasaan kebesaran Allah pada saat memancar itu. Pada saat kita melihat orang gitu ya, luar biasa ya Allah memberikan kemampuan begini
itu karunia itu luar biasa. Pada saat kita melihat orang yang kesulitan, alhamdulillah kita diberikan karunia itu, kita bisa nolong orang. Itu tercermin itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya asma sifat dan afal itu penting. Maka awal wajibu alal insani ya ma'rifatullah, itulah yang harus kita lakukan. Kita pertama harus ma'rifat kepada Allah supaya betul kita dalam menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak butuh validasi, ya. Mau pesertanya 1, 2 bagi saya nggak penting. Yang penting kemudian saya ridho memberikan ilmu, sharing gitu ya. Allah sudah melihat apa yang kita lakukan. Dan dalam sejarah memang orang belajar hal-hal yang hakikat gini nggak banyak. Karena orang itu banyak yang nggak sanggup meninggalkan dunia gitu. Mereka masih terikat dengan dunia dan berat ketika meninggalkan dunia. Ya seperti Abu Jahal, Abu Lahab itu tahu bahwa risalah Islam itu betul, bahwa Allah itu adalah Tuhan dan Muhammad itu Rasul, tahu. Tapi dia nggak kuat meninggalkan dunia. Itu pertarungan yang ada dia. Ya tahu. Sama-sama Umar sama Abu Jahal, Abu Lahab itu sama-sama tahu Muhammad itu betul. Tapi pada waktu itu Umar itu belum kuat meninggalkan dunia. Termasuk paman Nabi ya. Ketika suruh Sadat nggak mau karena ya dia sebagai pembesar Quraisy nggak bisa meninggalkan itu. Nah ini soal pertarungan. Nah, makanya dengan tadi dibersihkan taholi, kemudian diinstal menghadap kepada Allah tahali, maka akan terjadilah tajal, memancarkan cahaya Allah. Maka semua proses itu hanya kita tadi memancarkan cahaya Allah aja. Ini Allah begini mancar, ini begini mancar, bukan karena kita. Jadi legasi itu juga akan mancar dengan sendirinya ketika kita bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan karena kita. Kita nggak punya kemampuan apa-apa karena diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Robiatul Adawiyah itu syairnya kan jelas. Ya Allah, kalau karena aku beribadah ini karena ingin masuk surga, maka masukkanlah aku dalam neraka-Mu, gitu kan. Maka jangan masukkan aku dalam surga. Terus yang kedua, kalau aku beribadah ini karena aku takut pada neraka, maka masukkanlah aku dalam neraka-Mu. Artinya apa? Aku itu beribadah karena betul-betul mencari keriduan-Mu. Jadi, seperti itu ya spiritnya orang-orang yang sudah ketemu dengan Allah itu begitu. Hanya mencari ridha Allah saja yang kita cari. Itulah tujuan yang penting. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya hartanya semuanya disumbangkan untuk jihad kepada Allah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kita nggak butuh validasi untuk bisa. Ya luar biasa ini. Malam ini yang hadir di sini walaupun jumlahnya belum banyak, tapi ini termasuk orang-orang yang pilihan ya. Ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insya Allah mudah-mudahan yang hadir di sini akan menjadi agent of change, yang akan bisa mengajak rekan-rekan lainnya nantinya untuk bertumbuh bersama. Nah, ini mengingat waktu, sepertinya kalau kita discuss terus bisa sampai jam 12 ini kayaknya. Iya. Ya, intinya jangan menunggu sempurna, jangan juga merasa kita serba kekurangan. Intinya be the best version of you. Allah telah memberikan karunia yang terbaik dalam diri kita. Ya. Itu saja mungkin untuk malam ini. Terima kasih ini buat rekan-rekan yang sudah hadir. Insya Allah kita masih bisa silaturahmi dan diskusi ya di channel ataupun nanti kita masuk ke grup WhatsApp. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Coach atas ilmunya. Luar biasa ini energinya. Mudah-mudahan yang hadir ini juga bisa merasakan ya energi positif yang akan menjadi booster atau semangat kita untuk menjadi lebih baik. Itu saja mungkin sebelum kita tutup. Ya, terima kasih juga untuk semua peserta yang hadir ya, peserta luar biasa yang hadir malam ini. Insya Allah bisa menjadi energi baru untuk bisa terus melangkah ke depan. Amin. Sebelum kita tutup, ada sedikit apresiasi dari panitia. Ya. Ya, terima kasih kepada Coach Dr. Datuk Rizka Mansur STMM sebagai narasumber. Alhamdulillah.
Mudah-mudahan nanti bisa terus berbagi, diberikan kesehatan, dan akhirnya bisa menjadi amal jariah untuk kita Amin semua. ya Pak, amin. Itu saja. Ya, saya ucapkan juga mohon maaf ini kepada para peserta, mungkin kalau dalam pelaksanaan acara ini masih banyak kekurangan. Insya Allah kita akan terus memperbaiki dan kita akan sama-sama terus bertumbuh untuk menjadi Oh, muda, usul nih Om bangga. Mirza. Ya, Jadi yang sudah ikut sekarang ini menjadi member kita dan kalau pilihan berikutnya nggak perlu bayar lagi. betul, Wah, betul. ya. Tenang. Kita bukan untuk materi ya, tapi untuk bisa berbagi manfaat untuk orang lain. Iya. Itu saja, mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa mudah hura-hura, tua kaya raya, dan mati masuk surga insya Allah. Amin ya rabbal Sekian dan alamin. terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya. Selamat berjuang, selamat berbahagia. Sekian. Terima kasih. Silakan bagi Iya. teman-teman yang mau beristirahat, mau live terlebih dahulu, bisa meninggalkan room ini.